Halo semuanya, di sini saya dari KKN PPM UGM 2021 Senandung Punung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu mikroorganisme lokal, apa saja sih manfaatnya, dan bagaimana cara pembuatan mikroorganisme lokal dari bonggol pisang. Simak video berikut ini. Apa sih itu mikroorganisme lokal? Mikroorganisme lokal atau yang sering disebut dengan MOL merupakan larutan hasil fermentasi berbahan dasar sumber daya lokal, baik dari limbah pertanian, perkebunan, rumah tangga, maupun peternakan, dan pastinya mudah didapat. Contohnya yaitu bonggol pisang, nasi basi, ampas tahu, buah-buahan, serta masih banyak lagi. Larutan MOL ini mengandung bakteri yang berpotensi sebagai perumbak bahan organik, perangsang pertumbuhan, sebagai agen pengendali hama dan penyakit tanaman, serta mengandung unsur hara, makro dan mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. MOL paling sering digunakan sebagai starter pengkomposan dan pupuk organik cair. Dalam proses pengomposan, penambahan MOL berfungsi sebagai bioaktivator untuk mempercepat proses pematangan kompos baik secara aerob maupun anaerob. Lalu, bagaimana sih cara membuat mikroorganisme lokal dengan mudah dan sederhana menggunakan bahan yang ramah lingkungan? Mari simak video berikut ini. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu ember beserta tutupnya, selang water plus, botol air mineral, 2 liter air cucian beras, 1 liter air kelapa, 1 liter air gula merah, dan 1 kg bonggol pisang yang telah dihaluskan. Jadi sebelum kita memulai cara pembuatan mikroorganisme lokal atau MOL, maka pertama-tama kita harus melubangi tutup ember yang akan digunakan di bagian tengahnya, yang nantinya kita hubungkan dengan selang water plus. Pada bagian ujung selang, kita masukkan ke dalam botol berisi air mineral. Hal ini bertujuan untuk mengurangi gas yang ada di dalam ember ini nanti selama proses fermentasi sehingga tidak meledak. Oke, sekarang kita mulai cara melubangi ember. Langkah selanjutnya yaitu proses pembuatan MOL. Pertama-tama, air cucian beras dimasukkan ke dalam ember sebanyak 2 liter. Air cucian beras ini berfungsi sebagai sumber karbohidrat sekaligus nutrisi tambahan, karena di dalam air cucian beras ini mengandung berbagai unsur hara lainnya seperti nitrogen, fosfor, kalsium, kalium, magnesium, sulfur, besi, dan vitamin B1. Kemudian, air gula merah dimasukkan ke dalam ember. Air gula merah ini berfungsi sebagai sumber glukosa yang nantinya dijadikan sebagai sumber energi bagi mikroorganisme dalam berkembang biak. Air gula merah juga dapat diganti dengan air gula pasir maupun air gula batu. Selanjutnya, air kelapa dimasukkan ke dalam ember. Air kelapa digunakan sebagai sumber protein. Selain sebagai sumber protein, air kelapa juga bisa digunakan sebagai sumber glukosa untuk mikroorganisme dalam berkembang biak. Terakhir, irisan bonggol pisang dimasukkan ke dalam ember.
Bonggol pisang ini digunakan sebagai sumber mikroorganisme karena dalam bonggol pisang terdapat berbagai macam mikrobia seperti Azospirillum, Azotobacter, Bacillus, Aeromonas, Aspergillus, bakteri pelarut fosfat, dan bakteri selulolitik. Yang ketujuh mikroorganisme tersebut sangat bermanfaat bagi kesuburan tanah. Setelah semua bahan dimasukkan ke dalam ember, kemudian bahan-bahan tersebut diaduk menggunakan pengaduk secara merata. Selanjutnya, ditutup rapat menggunakan tutup ember yang telah diberi selang untuk aerasi. Pembuatan mold telah selesai dan siap untuk difermentasi. Selanjutnya, mold diletakkan pada suhu ruang dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Mold didiamkan selama 14 hari atau jika larutan sudah dipenuhi oleh miselium dan berbau seperti alkohol, maka mold sudah siap digunakan.